Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La ilaha illa anta. 1200 tahun yang lalu, ini Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, rawi-rawi tentang Isra. Rawi-rawi tentang apa? Isra. Itu punya bahasa begini. Sampai rasa amati. Oh, ini punya bahasa begini. Ini persis lafadznya. Lama usriya bi Rasulillah nggih semake. Kuntu hiya bihi ila sidratil muntah. Wa hiya fi sama'i sadisa. Ilaiha bersamaan roh nak Gus Bak gak gawe-gawe, ulama ya ora gawe-gawe. Ini ditulis 1200 tahun yang lalu. Itu sudah ada istilah langit ke-6 itu langit yang kayak apa? Satu posisi di mana sesuatu yang dari bumi kalau sampai situ tidak bisa jatuh lagi. Yang dari langit ke bawah juga tidak bisa jatuh. Padahal jelas mereka ulama-ulama lugu yang tidak mungkin menjiplak teori antariksa luar atau antariksa apa? Tapi dulu sudah tahu. Ada istilah ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi min fawqiha fa yubadu minha. Langit ke-6 itu langit kalau barang ke atas jatuh juga tidak bisa ke bawah. Kalau ke bawah kadung ke atas juga tidak bisa jatuh. Ini bayangkan ya. Biar sampean bangga dengan khazanah-khazanah kitab riwayat. Ini sebuah kitab riwayat, tidak kitab analisis ya, tidak kitab pemikiran. Tidak kitab ijtihad, hanya kitab nopo riwayat karena hadis itu hanya kitab nopo riwayat. Ternyata jauh sebelum kita menemukan teori antariksa luar antariksa dalam, di mana orang kalau sudah keluar ke sana tidak bisa jatuh. Itu Rasulullah sudah jauh posisi sidratul muntaha, posisi di mana sesuatu yang sampai sana tidak bisa jatuh lagi, yang dari atas juga nggak bisa turun. Jadi takbirnya jelas. Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha. Jadi kalau di situ dikopdok. Wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fa yubadu. Nah, dari yang atas agak bisa turun. Dari bawah ya juga tidak bisa naik lagi, sudah final. Malah maknani mau yantahi itu cek tutup, cek final, cek mandek. Kiai kuno itu nak nulis karangan lagi leren separuh itu jenis intah. Indah itu leren tapi separuh, kok itu diteruskan menang. Mulanya ya ada kemungkinan sama Isa Disa, Isa Sabia, mereka kata indah itu nyakang leren apa terus, apa leren final, apa leren stempe, transit itu kan gak jelas. Nah ini gimana namanya apa? Indah, alif ha ini singkatan apa? Indah. Buatan ini yang jelas 1200 tahun yang lalu lewat riwayat Sahihah. Itu ternyata Nabi mengistilahkan sama Isa Disa itu ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fa yubadu nabo. Baru setelah itu ada ilmuwan menebak-nebak kenapa bintang tidak jatuh, kenapa planet yang di sana tidak jatuh. Karena ada kekuatan apa, atau ada sistem antariksa luar, antariksa dalam. Tapi sebetulnya dalam khazanah kita yang lewat kitab riwayat, bukan kitab yang istilhad. Sing madak-madakna tahu terjadi. Kalau karangannya ulama sekarang, misalnya Sa'rawi Mutawalli, Sa'rawi atau siapa saja sekarang termasuk Fakhrur Razi, itu kan orang-orang kemarin. Sehingga ngomong gitu dipada-pada memang karena dia punya pengamatan ilmiah, sains. Kemudian riwayat-riwayat dikembarkan. Termasuk karangannya Fakhrur Razi yang Tafsir Al-Kabir. Kalau ini enggak, ini sebuah kitab riwayat yang ditulis 200 Hijriah yang lalu. Ya, berarti sekitar pinten 1000 pinten. Nah, saking Hijriah saat ini kan 1400 tuh. Nah, kalau 200 berarti pinten 1002. Itu sudah ada tentang kaidah ilmiah. Di mana posisi langit Fadisah adalah posisi kalau benda ke atas mayubadu bihi napa? Yantahi mayuraju bihi minal ardi tidak bisa naik lagi, yang dari atas juga enggak bisa turun. Lain itu keunggulannya riwayat. Keunggulannya riwayat itu meskipun kadang secara analisis sains itu janggal, pada akhirnya riwayat-riwayat Sahihah itu punya banyak keunggulan. Meskipun ketika lahirnya itu susah dianalisis, tapi pada akhirnya punya banyak keunggulan kayak ini. Kita akan bangga dengan analisis sistem tata surya, ada antariksa dalam, antariksa luar. Karena ternyata itu pernah didhawuhna Nabi lewat riwayat Sahihah, bukan lewat intelektual muslim sekarang atau ilmuwan muslim apa? Sekarang. Tapi benar-benar orisinil dawuh Nabi sekitar 1400 tahun yang lalu. Lewat riwayat yang Sahihah yang mutasi. Ternyata Nabi sudah dawuh apa?
Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa'ibadu min. Wa ilaiha yantahi ma yubadu min fawqiha fa'ibadu min. Itu kan sama persis dengan teori apa? Antariksa dalam dan antariksa apa? Luar. Karena posisinya sama seperti itu. Tidak saya ngaji ini saya niati. Selain saya nanti akan menerangkan proses Sidratil Muntaha, biar sampean bangga dengan khazanah Islam. Bahwa kitab ini hanya kitab riwayat, tidak kitab analisis. Itu ditulis Imam Muslim 1200 tahun yang ternyata beliau punya riwayat tentang komentar Nabi tentang Sidratil Muntaha. Paham ya? Seperti ini ben sampean bang. Lah soal sampean akhirnya paham secara sains. Salam ngaji ra tutup, paham kan ya? Dadi iku korban ngaji mboten apa? Tutup. Tuh gurune ora paham. Jadi kadang murid bodoh mergo gurune sing napa? Jadi kadang kan salah murid ulama bodoh-bodoh. Siapa dulu gurunya? Jadi mana anak-anak nakal itu nak teori genetik itu benar. Nah anak nakal itu dunia tentang siapa dulu bapak. Wah anak nakal kaya anakku, mergo bapake saleh anake. Anak teori gen itu bener. Ya siapa dulu napa? Bapaknya. Mun ora terang. Masalah Sidratul Muntaha. Mun niku masalah sains, masalah pengetahuan. Terus yang nomor kali sing badhe kula terangaken masalah akidah, keyakinan. Bahasa Mi'raj itu tidak ada dalam kitab-kitab riwayat. Kayak kitab Muslim ini mulai tadi. Taman delok bab awal ya babu Isra'i Rasulillah. Mriki ya khina usriya bihi, khina usriya napa? Mi'raj itu sesuatu yang tidak disepakati ulama. Sehingga bahasa-bahasa kitab dulu, kitab-kitab riwayat kayak Bukhari Muslim tidak ada bahasa Mi'raj. Yang ada ya bahasa apa? Isra. Dalam akidah Ahlussunnah, orang yang mungkiri Isra itu kafir karena hukmul Isra sabata fil Quran ini subhanalladzi asra napa? Yang mungkiri Mi'raj tidak apa-apa. Sebagian ulama darani fasik atau setengah fasik. Tapi rata-rata ulama darani tidak apa-apa. Mergo wong paling ngingkari Mi'raj itu ketua suku Aisyah radhiyallahu anha. Wong paling ingkar Mi'raj itu sinten? Aisyah itu ulama besar karena beliau istri Nabi pendokumentasi hadis. Tapi ning dinggon angger wong pinter cerdas itu tukang istilah. Agar tukang istilah mesti ono belinge, ono apa? Mulane ketikane Mbah Fadl wong alim yang larangannya dulu jadi panduan ahli sunnah NU. Dulu Muktamar NU memutuskan panduan ahli sunnah wal jamaah Indonesia itu pakai standar kitab Al-Kawakibul Lamaah. Itu karangan sinten? Mbah Fadl. Itu beliau cerita, Aisyah adalah sahabat besar, perawi hadis. Tapi ada satu fatwa yang tidak diikuti oleh ulama seluruh dunia, yaitu beliau meyakini tidak terjadi Mi'raj, tidak terjadi nama Mi'raj. Padahal mubalagh rezekinya kok Isra nama Mi'raj. Jadi Mi'raj itu bahasa ilegal, malah kalau Mi'raj itu bahasa mubalagh, nggak ada dalam bahasa ahlul ilmi nama hanya Isra saja, tapi tidak usah nama, tidak usah. Ini kalau terangkan, sampai keyakinannya Aisyah, Nabi itu hanya usriyah. Usriyah saja di kolbi. Kadang ngendikan fi manami. Keyakinannya ulama seluruh dunia, termasuk Wahabi sekalipun, itu meyakini Nabi itu ngalami Mi'raj. Dan ngalami kalamatullah, dingetikani Allah. Bahkan ulama seluruh dunia rata-rata meyakini ro'a Muhammadun Rabbahu, bahwa pas peristiwa Mi'raj, pas di Sidratil Muntaha, Nabi sempat melihat Allah. Tapi mriki Imam Muslim punya riwayat. Aisyah itu punya murid kesayangan, namanya Masruq. Masruq jeneng lanang. Iku didhawuhi mbek Aisyah. Salasun mantakal lama bihinna faqat azuma ala wahil firyah. Wah, hasil termasuk man za'ama anna Muhammad dan ro'a rabbahu faqad azama ala wahid. Siapa yang meyakini bahwa Muhammad melihat Tuhannya faqad azama ala wahid. Dia dusta besar, bohong besar. Masruk sempat bantah. Apakah Allah tidak dawuh walaqad ra'ahu nazlatan ukhra? Bagaimana dengan dawuh Allah walaqad ra'ahu bil ufuqil? Nah, tapi Aisyah kan menangan ndek bojone. Aisyah be bojone sinten? Jawabe pokrol. Ana awalu hadil ummah ta'ala dzalika rasul. Lah, aku wong pertama sing nakokno marjake domir ning Kanjeng. Wah, bojo menangan. Ngene bedik tapi menangan bojo.
Saya kono kanca turu kene kok adol. Patekno wae. Ora ana ulama mesti ono bedike. Agar bedik ora ulama. Ini ahli ibadah. Ulama mesti bedik. Lho kalau nanti istikharah niku ape dadi ulama bedik ora bedik ku gampang diridani nak bedik. Niku pancen ulama lho nggih. Sing ora ulama wis ibadah itu. Ulama lho, syaratnya napa? Ulama. Kulo nu istikharah bolak-balik tentang mazhab Aisyah. Di luar analisis ilmiah saya dengan khazanah Quran hadis kulo nu istikharah. Sebetulnya Aisyah itu ya punya kepentingan khas ulama. Dia tidak punya kepentingan apa, punya kepentingan khas nopo ulama, yaitu menjaga konstitusi agama. Jika kamu meyakini, misalnya kita kultus kepada Nabi Muhammad, jika meyakini anna Muhammad dan ro'a rabbahu, Tuhan Allah Muhammad melihat Tuhannya. Satu desain dari imajinasi itu pasti Tuhan bertakhta, bertempat, dan yusbihul khalqa. Itu yang nggak dimaui Aisyah. Imajinasi desain bahwa Nabi ketemu Allah dan kemudian Allah ngendikan ning Nabi melihat Allah, itu gambaran kita kan Nabi sampai di Sidratul Muntaha, di situ ada kursi, ada arat, Allah bertakhta, terus jagungan bena. Iku apa karo mungkiri akidah kita bahwa Allah layak kullu fi makanin. Iku nabrak kaidah tentang tauhid bahwa Allah tidak bertemu. Daripada ngono Aisyah urang-urang wis ora ono delok-delokan roh-rohan. Lah mulane aku ngomong mulai dari awal tak mukadimah ya agar ulama sono ngawure, tapi niatnya apa? Paham. Iku sirine kena apa Aisyah kok ngah. Lha mergo kula yang ngawur dadi paham istihad sing ngawur, padha ngawure kan paham. Paham ya napa? Tapi ewah semanten karena itu polemik ilmiah, polemik intelektual. Ulama seluruh dunia tidak goyah. Tetap ahli sunnah meyakini anna Muhammadan ro'a rabbahu. Dan semua riwayat juga mengatakan anna Muhammadan ro'a rabbahu. Tapi ewah semanten Imam Muslim tetap meriwayatkan pendapat Aisyah. Dia tidak meriwayatkan bahwa Allah itu dilihat Muhammad apa tidak ada bicara itu. Kau yang riwayat atau dawai sinten Aisyah. Meskipun dawai Aisyah ini tidak diikuti bahkan oleh seluruh sahabat. Tapi loh, jenis ulama tetap punya kepentingan itu tadi. Ulama itu kudu ono balelo nih. Sama nak ulama loh, pokoknya syarat ulama loh, keliru. Nak muni ulama itu ulama. Nggih. Ulama itu memang dalam menjaga konstitusi agama harus ada balelo nih. Meskipun balelo ini dengan khas pertimbangan Allah ulama. Daripada wong bayang non nabi munggah terus ketemu Allah dawuh, Allah ning kursi ning arat kemudian menempat itu nabrak keyakinan kita tentang tauhid. Allah la yutakayyaf bila kaifin walam isor. Kita tidak pernah bisa membayangkan Allah di mana, di tempat mana. Bahkan ada kaidah pakem ma khatara bibalik fawwah bi khilafi dzalik. Apa yang terlintas di hati kamu tentang Allah itu di mana, bentuknya kayak apa, cara ngendikan kayak apa, saat mewahyukan kayak apa. Fawwah bi khilafi. Pokoknya ada kayak itu. Nah, gak koyo iku berarti koyo iki yo ora koyo iku meneh. Berarti mirip iki yo ora koyo iku meneh. Wae lek tak mislihin apa? Lah tapi ngilangno hawa jisuk domair. Ngilangno perasaan hati ngoten kan hilang. Daripada ngono cara Aisyah diketok. Pokoknya Muhammad gak roh pengiran. Ya ora tau muga-muga roh Sidratul apa? Bentar. Wong sarokku pas wek raja turu lha iku lho kaya Aisyah. Sampe sebagian riwayat itu sakit lho kaya Aisyah tuh sarokku dino sing dekne diceritakno mek ratu turu. Lha iku mulai lodok. Saking lodoke Aisyah niku kabeh sahabat ku nentang. Cara saiki melakukan petisi. Mergo pasiku Aisyah gak berhak ngomong tentang Nabi. Mergo pasiku rung dadi garwane sinten? Salah yang ngomongnya dok tinggi, keluhan. Ngomong keluhan dibantah. Keluhan, apa? Tapi ulama begini ini penting untuk menjaga konstitusi agama. Bahwa keyakinan kita bahwa Allah la yakhullu fi makanin, Allah tidak bertempat. Allah la yutakayyaf, tidak bisa direka-reka, tidak bisa kita imajinasikan, tidak bisa kita khayalkan sendiri, itu penting. Sehingga dengan mazhab Aisyah, ulama beedora cocok dengan mazhab Aisyah dalam hal ini. Ulama satunya anut Aisyah. Mergo kuatir bayangno pangeran. Akhirnya lafaz zahir ning Quran yo ditakwil. Nek kula pas istikharah niki malah mabuk malaikat Israil ora medeni wong mate ana.
Ya niki lho. Niki wonten Lukman sini. Kula niku malam Jumat jam 11. Mbok kula niku mbok trai wali mbok ulama kok yang jelas ora awam-awam nemen. Ora awam-awam nemen. Intine niku gak awam-awam napa? Nemen. Ora ngarah lah kanggo koyo rugen Mustofa ora ngarah. Kula niku baru nduwe Pak. Iki cerita guyonan subuh. Tapi nyata kok baru. Ora nak wiridan nang rakuan, sinau nyepakate sinau ya sinau. Ora sinau biasa namung kaosan sarungan terus wudu mesti kadang. Bareng batal niku awakane mlebu malaikat Israil. Aku kan paham. Biasane bojo kula nak turu akhir awal, bojoku turu anak kula turu. Kula teng dalem niku mboten dibaturi sinten sama kula bojo kula anak kula. Lek kula kiai ora dicak dalem kula, mesti teng pondok. Badan Gusti mosok mati sak niki sama anak kok. Harga rawangane ya ora lara, maksudnya ya ora. Akhirnya kula wudu balik. Santai nih, yang berarti super amati ya situ. Kayak kula melek, kayak buatan istighfar, kayak pede mau nih kula badan. Kula niku nak istighfar niku rapati ya kula. Pede mau. Ini guyon kula sampeyan ora rasane to ini guyon. Oh guyon ora cerita faktane to, ora perlu tak gawe-gawe kalau cerita apian. Kula wudu. Ya nek kula nak poso bar subuh niku ngaji Quran sekedap nyemak mbak-mbak niku terus film. Tapi kalau keyakinan kula niku matekno wong sujud. Masih mati terus ndane mesti ora kemati ya berarti ra sido meliwat tok. Dan nanti niku delala jam 2 HP kula menek. Kula nu kalian balik balik man adik iki memang iki wafat Jumat jam 6.00. Niku kanca akrab kula teng madrasah. Tiap ketemu kula bagas kapundhut. Jam 6.00 lagi. Niku gak apa. Kalau ada cucu, lah ya malaikat itu sudah kena dulu terus lewat sama aku. Karena kami. Ini gue sampai kurang-kurang belum, jadi kurang-kurang berita awal. Si beliau itu nggak sampai kulon senang bakas kapundhut. Beliau itu sudah cuci darah, jadi yakin wafat. Sehingga kalau sama saya sering ngintikan terus kalau tambah yakin, nah aku wah. Jadi aku ke awam tuh bulan, itu ke awam tuh bulan ya ora GR tapi rawam nopo. Iya, semoga syukur lah. Orang awam tuh bulan butuh syukur kan. Ditektir ke awam nopo. Tulen. Ayo kalau cek rawat matu, tapi dari. Ya keren bisa dari lesson. Buat ini kalau cerita. Tapi semua ulama itu pasti ada balelonnya. Tapi ini penting untuk menjaga konstitusi apa? Aisyah itu supaya orang tidak membayangkan Tuhan itu kayak apa, cara ngendikan kayak apa, beliau apa, dia bertahta di mana. Itu Aisyah terus memotong. Enggak ada bahwa Muhammad dan roh apa? Ben wong la yatakayyam wala yatakhayyam. Tapi ulama sadonya tentang Aisyah, tentang pendapatnya anak Muhammad dan lam yara rabbahu itu ditentang ulama seluruh dunia. Tapi ulama dalam mengarang tafsir, dalam mengarang hadis-hadis yang mutasabih, anut mazhab Aisyah. Sampai betul-betul tak kok kefuat kiai sing alim, sing iso ngaji. Jika ulama anak ana lafaz dohir sekalipun ditakwil demi memenuhi konstitusi agama, anak Allah la yutakayyab, gak iso diandekan. Contohnya misalnya, wajah rabbuka wal malaku soffan. Nah, buat maknani lahir jelas maknane ngeten. Wajah alan teko iki pas dina mahsyar. Sapa rabbuka pangeran sira? Rabbuka maknane pangeran lho nggih. Rabbul maknane apa? Wal malaku lan para malaikat soffan hale baris. Bagem pangeran kaya Prabowo mimpin pasukan. Pangeran kaya dirijen mimpin Drebena. Tapi ulama gak akan maknani pangeran teko bareng malaikat karena ini punya resiko Allah kami selihiseun. Allah kayak bayangan kita. Apa yang terjadi? Ulama seluruh dunia mentakwil Rabbuka Rasulur Rabbika gimana? Sama celok tafsir. Ulama cari ambil wajah alam teko sapa Rabbuka utusan pangeran. Padahal jelas-jelas lafate Rabb. Apa mungkin celok tafsir. Andai kan pakai makna dohir, makna lafaz itu kan artinya wajah alan teko sapa rabbuka pangeran wal malakulan malaikat sopan kali baris-baris berarti artinya dia pangeran teko bareng malaikat
Lah wong terus bayangno ning ngarepe opo pinggire. Malah ra karu-karuan to. Barang pinggire arah kanane tak kirine. Terus carane nyetop barisan piye? Carane gerak barisan. Malah berber, napa? Nyatanya ulama anut pendapatnya Aisyah, ayat kayak itu ditakwil. Ditakwil supaya orang tidak bayangkan Allah itu kayak apa. Itu ulama-ulama makna nih. Wajah alan teko oporob buka utusan pangeran siro. Jadi wong bayangno sing baris ya wa Israil, wa Jibril, wa Mikail, pokoke rawuh dhewe lah. Allah baris barang mare. Padahal jelas lapanya roh buka loh. Lapanya jelas apa? Jelas roh buka. Lah kalau sampean tangklet, Gus, dalilnya takwil itu kayak apa? Wong jelas-jelas roh buka kok ditakwil Rasulullah 3. Nggih. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Quran punya tradisi isnadul fi'li ilallah wa in kana fa'iluhu Rasulullah. Di Quran ada tradisi isnadul fi'li ilallah meskipun pelaku yang mubasyarah itu utusannya. Misalnya kita mati. Kita mati ini istilahnya dimatikan oleh Allah. Tapi masa Allah apa jabut nyawane rohit nganti kangelan golek ibar. Rezeki Mustafa diparingi Allah. Masa Allah tekane Mustafa paling banter ana bakul roti bayar. Allah ngrezekeni si A paling banter ana wong sowan. Padahal semua itu dengan istilah dirizkeni Allah. Kan ya Allah ora teko dhewe go gula. Masa Allah apa salam templek para kiai. Paham? Padahal itu semua yo diistilahno dirizkeni Allah. Allah dirahmati Allah. Iku artine diam-diam ulama yo nganggo madzhab Aisyah paling aman. Allah ojo elok-elok to. Paham ya? Ojo elok. Allah bertahta. La yutakayyaf. Laisa kamislihi napa? Syai'un la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Ini perlu sampai ngerti. Kalau saat ini aku sadar, kalau ini sadar tak sadar. Malah nih jengben kalau nak mati wah, merapati gelem istighfar kalau paling mau takbir. Berkumpul sayang, akidah kita ini harus mantep tentang Tuhan. Ini lewat beberapa Quran hadis kita harus mantep. Cara melihat Allah itu kayak apa sudah mantep. Termasuk layu takayyaf itu final, tidak bisa direko-reko dikhayal. Nah saya sampai nak tangklep. Bagaimana dengan cerita-cerita bahwa Allah ngendikan tentang Nabi Muhammad, Allah ngendikan tentang Musa, Allah ngendikan tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Ibrahim. Loh kok susah itu kita tetap yakin Allah itu ngendikan, Allah bertitah, Allah memutuskan. Tapi apa susah itu nganggep Allah ramu basaro. Allah enggak bertindak langsung kayak Dewi Allah niki wa maka ali basarin ayu kalimah wa paling-paling ilawahyan au miwaro hijabin au yursilan apa? Rasulan, formatnya ya 3 itu. Allah tidak mungkin ngendikan langsung sama manusia kecuali ilawahyan, awmiwaro hijabin, awirsilan apa? Rasulan. Karena sampai nangkep, kenapa bisa demikian Gus? Loh dalam bahasa keseharian Allah rezeki ruhin, prakteknya orang ngorder piring Jepang. Masa Allah sing ngorder piring apa? Paham ya? Allah ngaji kiai prakteknya orang wong sowan. Paham ya? Artinya dalam bahasa-bahasa Allah rezeki itu Allah tidak bertindak apa? Langsung. Toh kita tetap yakin bahwa penggerak itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting kalau aturaken. Soalnya kudu yakin tenan. Balelone Aisyah iku cek demi tauhid. Soalnya tengene syarat-syarat dijelasno Aisyah balelo nganti kaya ngene iku lisat didaroe untuk menutup pintu yang tidak. Allah